Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini di Masjid Miftahul Jannah kembali akan diadakan pengajian rutin di setiap hari Sabtu. Insyaallah pada hari ini materi akan diisi oleh Al-Ustadz Abdul Halim. Mudah-mudahan kita semua dapat ambil bagian, dapat mengikuti pengajian di Masjid Miftahul Jannah ini. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzil ghafar alladzi yufawwidul laila 'ala an-nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-anhar wa ashabihi al-akhyar. Salatan daimaini mutalazimaini ma kana fil ayyami wa tuhur. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatun. Fa khashyatullahu fi sirri wal alaniyah wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fil ghadabi wal ridha. Wa salasun muhlikat. Wa suhkun sadidun ay muta'un wa hawan muttabaun wa ijabul mar'i li nafsi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini, yakni Masjid Miftahul Jannah, pintunya surga. Jadi orang yang masuk sini masuk pintu surga. Belum lagi kita mati sudah masuk pintu surga. Padahal syaratnya masuk surga ini harus mati. Jadi nggak boleh masuk surga kalau nggak mati. Termasuk salah satu fadilah orang yang membaca ayat kursi selepas sholat fardu. Sini bagus tuh. Kalau habis sholat fardu dibacakan ayat kursi. Jadi fadilah ayat kursi itu, barang siapa yang istiqomah membaca ayat kursi ba'da kulli maktubatin, selepas setiap habis sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali mati. Apa Pak? Siapa yang istiqomah membaca ayat kursi selepas sholat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali mati. Jadi matinya itu jadi penghalang masuk surga. Jadi kalau orang istiqomah baca ayat kursi, kalau sudah meninggal dunia insya Allah masuk surga.
maka diistiqomahkan bagus selepas setiap sholat fardu. Di sini sampai panjang tadi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sampai selesai ayat surat Al-Imran. Tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha. Saya baca dalam 3 kitab. Satu kitab Subul Iman, sarannya kitab Subul Iman. Yang kedua kitab Usburiyah. Ketika ayat kursi Al-Fatihah hendak diturunkan ke muka bumi, maka ayat-ayat tersebut seolah enggan hendak diturunkan. Jadi bergelayutan di arasnya Allah kayak enggak mau. Maka ayat-ayat itu berkata, ya Rabb, anzilu ila man fil ardh. Wahai Tuhan kami, apakah kami hendak kau turunkan kepada orang-orang di muka bumi yang mereka senangnya berbuat maksiat kepadamu? Maka dijawab oleh Allah, iya, engkau akan aku turunkan kepada mereka. Tidaklah mereka membacamu selepas ba'da kulli maktubatin, selepas habis sholat fardu, maka mereka akan aku tunaikan hajat-hajatnya, akan aku selesaikan masalah-masalahnya, akan aku tolong mereka dari semua menghadapi musuh-musuhnya, akan aku ampuni dosa-dosanya, dan akan aku jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Tapi kebanyakan orang gak sabar, kok zikirnya panjang amat. Dari beberapa masjid baru di Pon ini Pak yang saya dengar habis sholat sampai baca surat Al-Imran. Kalau di pondok saya memang santri, memang saya haruskan wiridnya panjang. Jadi yang dibaca tadi Pak dibaca semua oleh santri saya. Cuma kalau di kampung kadang-kadang orang buru. Jangankan baca sampai Al-Imran, kadang-kadang ditambah ayat kursi saja. Jangan panjang-panjang Pak Ustaz. Request Pak, wiridnya jangan banyak. Karena memang 2 perkara yang sunat selepas habis sholat, itulah zikir sama doa. Sunnah sebelum sholat juga 2, adzan sama iqomat. Adzan itu sunnah, iqomat itu sunnah. Jadi makruh kita sholat tanpa adzan, tanpa iqomat. Meskipun kita ketinggalan jamaah, maka hendaknya kita minimal kita iqomat. Meskipun mungkin kita ketinggalan cuma 1 orang. Jadi sunnah sebelum azan, sebelum sholat itu azan dan iqomat. Tapi ada yang berpendapat seandainya kita hendak memilih salah satu, kan sudah ada azan yang pertama umum di masjid, ada yang berpendapat lebih baik kita azan lagi walaupun nggak dikeraskan kayak azan yang pertama. Jadi kalau bapak-bapak sholat 2 orang karena ketinggalan jamaah, itu nggak masalah azan lagi, qomat lagi, tapi sekedar terdengar orang yang hendak berjamaah. Jadi jangan langsung takbir, nanti ada hukum pemakruhan. Kemudian setelah sholat itu disunahkan zikir sama doa. Jadi makruh orang sholat selepas sholat salam langsung pulang. Hukumnya apa Pak? Makruh. Di zaman Umar bin Khattab ada sahabat habis salam itu nggak langsung pulang, langsung sholat ba'diyah, nggak zikir, nggak doa. Sama Umar ditarik, sungguh keras hatimu. Tidakkah kau perlu sebut nama Allah dulu, zikir dulu? Jadi orang yang habis sholat langsung ba'diyah itu dianggap keras hatinya, karena nggak mau mengingat Allah. Kalau orang sekarang habis sholat langsung sholat ba'diyah tarik, nggak bisa berantem.
keras hati. Kalau yang langsung sholat saja keras hati, apalagi langsung ulang. Nah, makanya itulah perlu kita ini nambah lagi ilmu, belajar lagi ilmu, karena agama itu tidak akan pernah selesai dibahas meskipun sudah berakhir kehidupan dunia ini. Ini tadi saya agak kurang ini, Pak. Kenapa kok saya jadi dimasukkan? Jadi tugas saya cuma ngambil aja gitu. Setiap ustaz yang mengisi ada. Oh, ya ada. Jadi yang rajin-rajin jamannya dikasih, ustaznya yang jauh-jauh nggak dikasih rupanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti ambil ustaznya nggak datang. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini dalam rangka untuk menyampaikan hukum dan syariat agama. Dan hari ini, bulan ini bertepatan dengan bulan Maulid, di mana Maulid, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah unik tentang orang yang bergembira dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidaklah sempurna iman seseorang hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang, kata Nabi, sehingga aku lebih ia cintai daripada kedua orang tuanya, anak-anaknya, bahkan lebih ia cintai daripada semua manusia. Artinya mencintai Nabi itu hukumnya wajib, membenci Nabi itu hukumnya haram. Bahkan kita nggak boleh mencintai anak kita lebih daripada mencintai Nabi. Mencintai anak tidak dilarang, dilarang mencintai anak lebih daripada mencintai Nabi. Kita pun nggak boleh mencintai orang tua kita lebih daripada mencintai Nabi. Mencintai orang tua tidak dilarang, bahkan wajib juga. Tapi kecintaan seorang anak kepada orang tua nggak boleh melebihi cintanya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang suami tidak boleh mencintai istrinya lebih daripada mencintai Nabi. Suami nggak dilarang mencintai istri, bahkan mencintai istri pun harus. Tetapi kecintaan suami kepada istri nggak boleh lebih daripada cintanya kepada Nabi. Kenapa? Ketika sahabat Umar, "Ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai lebih daripada orang tua saya, anak saya, dan seluruh harta saya, kecuali diri saya." Kecuali diri. Jadi Umar lebih mencintai dirinya ketimbang mencintai Nabi. Kata Nabi, "Tidak wahai Umar, tidak wahai Umar." Tidak apa? Tidak sempurna wahai Umar. Maka setelah Nabi bersabda demikian, maka Umar, "Ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada orang tua saya, anak saya, harta saya, bahkan diri saya." Kata idzan, iya, ketika ini Umar, maka sempurnalah iman. Sekarang kenapa kau mencintai Nabi lebih daripada segala-galanya? Karena ini perintah Allah. "Qul la as'alukum alaihi min ajrin illal mawaddata fil qurba."
dalam Al-Quran. Katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak minta upah kepada kalian atas dakwahku kepada kalian, ngajar agamaku kepada kalian, susah payah menyampaikan risalah Tuhanku kepada kalian, illal mawaddata, kecuali cinta, fil qurba, dalam kerabat. Siapa qurba itu, Pak? Kerabat Nabi itu orang-orang keturunan dari Ahlul Bait, dari Banu Hashim dan Banu Abdul Muthalib. Orang-orang yang dalam bab zakat tidak boleh dikasih zakat. Sebab dalam agama ini ada orang yang haram terima zakat. Satu, orang kaya, nggak boleh dikasih zakat. Yang kedua, keturunan Bani Hashim. Hashim itu kakeknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Banu Muthalib, Abdul Muthalib itu juga kakeknya Nabi. Dua keturunan ini ulama menghukumi masuk ke dalam orang yang haram untuk dikasihkan zakat. Maka ketika Nabi masih hidup, anaknya Sayyidina Ali bernama Hasan dan Husain, ketika hendak membagikan zakat, maka cucu Nabi ini daripada Sayyidina Ali, anaknya beliau, mengambil satu buah kurma dari harta zakat. Maka oleh Nabi tih itu bahasa Arab, kalau bahasa kita suruh dimuntahkan lagi, sambil masukkan jari Nabi ke mulut Hasan dan Husain. Kata Nabi, tidak halal bagi kita harta zakat. Maka Nabi Muhammad itu haram untuk menerima zakat, dan seluruh keturunan Nabi juga haram untuk menerima zakat, tapi boleh memakan hadiah. Hadiah itu apa? Pemberian tanpa ada embel-embel, karena didasari rasa suka. Contohnya, bapak ngasih saya motor, ngasih saya duit, bukan karena saya kerja sama bapak, bukan saya jadi karyawan bapak, tapi karena bapak senang sama saya. Itu namanya hadiah. Kalau sedekah itu pemberian kepada orang tanpa embel-embel, tapi bahasa sedekah biasanya lebih umum diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin. Tapi kalau hadiah umumnya diberikan kepada orang-orang mulia. Contoh, murid kepada guru. Kalau dibahas kaya mana murid sama guru, ya mungkin bisa kaya muridnya, bisa kaya gurunya. Tapi karena saking sayangnya murid kepada guru, itu ngasih hadiah. Termasuk kita kepada Nabi membaca Al-Fatihah dihadiahkan. Bukannya Nabi kurang pahala. Saya sering tanya, kenapa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah? Mana dalilnya? Orang hadiah pakai dalil. Berhadiahlah kamu, kata Nabi. Berhadiahlah kamu. Saling mengunjungilah kamu. Tahabun, maka kalian akan saling menyayangi. Hadiah itu boleh ketika hidup, bahkan boleh ketika sudah wafat. Hadiah bagi orang hidup, hadiah benda-benda boleh, hadiah pahala juga boleh. Bagi orang yang sudah wafat, maka nggak boleh hadiah benda-benda. Orang mati dihadiahi motor, buat apa? Diantar ke makam motor bawa Jupiter, Mio. Orang yang sudah wafat maka dihadiahkan dengan doa boleh, dengan bacaan boleh, dengan sedekah boleh. Termasuk hadiah orang mati itu adalah badal haji. Badal haji itu kan hadiah pahala haji, hadiah atas nama haji kepada orang yang sudah mati.
Maka badal haji sama hadiah itu lebih tinggi badal haji. Kalau badal haji itu niat hajinya untuk orang yang sudah mati. Kalau hadiah pahala haji, hajinya kita niat untuk diri kita, tapi pahala hajinya kita sampaikan kepada orang yang sudah mati. Maka kalau badal haji itu sebagian ulama berpendapat nggak boleh kalau dulu orang tuanya nggak berwasiat. Kalau dulu pernah berwasiat maka boleh dibadalkan hajinya. Tapi kalau hadiah pahala bebas, sama dengan kurban. Kita punya orang tua kita sudah kurban ataupun belum, itu kalau kurban boleh dihadiahkan pahalanya. Artinya apa? Kita niat korban itu atas diri kita. Allahumma hadhihi minka wa ilaika udhiyatu. Siapa sebutkan? Fataqabbal wa ausil sawabaha. Terima dan sampaikan pahalanya. Artinya korbannya atas nama orang yang masih hidup, anaknya atau siapanya, kemudian terima dan sampaikan pahalanya. Karena sebagian ulama tidak membolehkan kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, tapi kalau hadiah pahala kurban ini nggak ada masalah. Lu apa bedanya? Beda, Pak. Mendapat manfaat daripada pahalanya dengan mendapatkan hak atas nama. Contoh lah, kalau kita ini gambaran kecil saja, ini ada rumah dikasihkan secara fisik dengan dikasih manfaat. Bapak boleh tinggal di sini sesukanya selama Bapak masih hidup, tapi rumah ini jangan dimiliki. Jadi orang itu hanya dapat manfaat, tapi nggak punya pengakuan rumah. Tapi boleh bebas tinggal di situ, manfaat rumah, tidur di situ, makan di situ, berketurunan di situ, silakan. Cuma yang nggak boleh dia menghaki atas nama fisiknya itu, sehingga nggak boleh menjual, nggak boleh menyewakan, nggak boleh menggadaikan. Kira-kira begitu, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita tadi hadiah bacaan Fatihah. Itu bukan nabi kekurangan pahala. Biar nama kita disebut nanti, ya Allah. Kita bersolawat. Allah kok bersolawat? Malaikat kok bersolawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat. Berarti kalau mau kita bahasakan dengan bahasa kita, Allah kan berdoa berarti. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau Allah baca Allahumma sholli, jadi Allah mintanya sama Allah sendiri. Bukan begitu maksudnya. Sholawatnya Allah kepada Nabi itu bukan seperti sholawatnya kita kepada Nabi, permohonan. Karena Allah zat yang maha dimintai. Maka sholawatnya Allah kepada Nabi itu dalam arti rahmatnya Allah nggak pernah Allah hentikan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu hidup maupun setelah wafatnya, nggak pernah dihentikan. Sehingga Allah punya khusus malaikat kurir yang kerjaannya mencatat sholawat umatnya. Mulai dari hari Sabtu ini, Pak, malaikat boleh mencatat. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Jumat malaikat itu datang ke makam Nabi, terbang ke Madinah sana. Lapor, ya Rasulullah, jitu min Indonesia, min Polri, min Masjidin Miftahul Jannah. Ummatuka fi hadzal maudi yusholluna alaika. Umatmu di Masjid Miftahul Jannah bersolawat kepadamu. Siapa mereka? Dilaporkan satu-satu. Imamnya Haji Samburi masuk solawat, muazzinnya Mansur, jamaahnya, ibu-ibunya, Pak, dicatat semua tuh yang bersolawat kepada Nabi. Maka Nabi, Pak, meskipun sudah wafat secara fisik, tapi ruhaniyah Nabi itu hidup di barzah. Karena di barzah itu bukan mati, Pak. Barzah itu alam tempat persinggahan ruh manusia, dan ruhnya Nabi itu
diberikan kefahaman. Setiap siapa saja yang bersolawat setiap hari Jumat itu didatangkan ke sana. Makanya kita kalau ziarah kubur itu baik kubur orang muslim biasa apalagi kubur Nabi, mengucap salamnya nggak boleh pakai assalamualaikum. Kalau kita masuk kubur orang umum assalamualaikum. Kalau bapak ziarah pemakam Nabi suruh assalamualaikum ya Rasulullah. Alaika itu pak orangnya hadir. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nggak boleh diganti pakai domir goib. Assalamualaikum, 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 nggak boleh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kesan tetap atas engkau. Kata-kata engkau itu pak orangnya. Maka Nabi menjawab juga. Nabi menjawab setiap salamnya umatnya yang datang ke sana. Waalaikumsalam. Begitu pula sholawat-sholawat kita itu dijawab oleh Nabi. Bukan Nabi berhajat. Nabi itu sudah kebanyakan rahmat. Cuma karena kita ini berharap dikenal oleh Nabi, ingin dekat kepada Nabi, ingin jadi nanti dapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi, orang yang paling dekat kepada hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawatnya kepadaku. Jadi tadi dalam ayat Allah bersolawat, para malaikat bersolawat. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian alaihi kepada Nabi, wasallimu dan berkirim salamnya. Jadi sholawat itu Pak, kalau nggak ada salamnya itu namanya sholawat batal. Sholawat apa? Kurang bagus, walaupun nggak dilarang. Jadi yang lengkap itu kalau sholawat ada salamnya. Allahumma sholli wa sallim. Walaupun boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi perintah dalam ayat shollu alaihi wasallim, bersolawat dan berkirim salamlah kepada Nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, maka kita umat Nabi lebih pantas untuk bersolawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra masuk jam berapa? 6.42, masih sebentar lagi. Nanti saya ambil. Dalam hadis tadi Pak di awal saya bacakan 3 perkara yang akan bisa menyelamatkan dan 3 perkara yang akan bisa membinasakan. Hadis ini bersumber daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang aslinya namanya Abdurrahman bin Sakhrin, tapi karena teramat cinta kepada kucing, Hurairah itu artinya kucing, maka disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing. Jadi kalau bapak nanti senang sama kucing, boleh dipanggil Abu Hurairah, bapaknya kucing. Kalau ibu senang kucing, berarti Ummu Hurairah, ibunya kucing. Jadi kata beliau, Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Nasaihud Diniyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang pernah jadi imam Mekah di masa itu, dan beliau wafat dikubur di Mekah sana. Jadi dalam hadis itu beliau Nabi bersabda, salah sumun jihadun, 3 perkara yang akan menyelamatkan manusia. Yang pertama khasyatullah fisirri wal alaniyah, yakni takut kepada Allah baik dikala bersendiri ataupun bersama ramai orang. Takut kepada Allah. 1. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, bersikap sederhana ketika kaya atau miskin. Kaya sederhana,
miskin memang harus sederhana. Tapi sekarang banyak orang miskin nggak bisa sederhana. Apa arti sederhana itu? Sederhana itu mensyukuri yang ada, jangan mikir yang nggak ada. Sekarang orang nggak ada, mengada-ada. Maka orang dibuat pusing sekarang nih Pak, karena orang miskin nggak bisa sederhana, nggak mampu beli kulkas, kepingin kulkas, akhirnya utang kulkas. Nggak mampu beli mobil, kepingin mobil, akhirnya utang mobil. Mobilnya harganya 250 juta, uangnya cuma 50 juta, cukup beli mobil tapi second. Apa itu? Kijang. Orang Polri masennya kijang, enak ngurus kijang, bisa dibawa pesawat untuk diamal. 50 juta itu Pak bisa untuk beli mobil, tapi yang second. Tapi karena nggak bisa hidup sederhana, mikirnya kepengen mobil bagus dan mewah, 50 juta, maka dibawa ke dealer buat DP. DP itu kan derita panjang. DP. Orang ambil DP siap menderita itu Pak. Berapa coba kita pusing mikir bulanannya? Berapa tahun? 3 tahun kan? Ibu paham. Kalau kulkas berapa tahun? 1 tahun. DP itu cerita panjang. Akhirnya karena kita nggak mampu bersikap sederhana, kadang-kadang kita jatuh pada perkara riba, perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah. Padahal Allah nggak nyuruh kita punya mobil bagus. Allah kan nggak marah kalau kita naik mobil kijang. Marah nggak kira-kira? Baik Pak Saburi, kenapa kamu nggak naik Innova saja? Kenapa kamu naik kijang tahun 94? Tapi kita ingin gayanya kan beda Pak. Naik mobil kijang 94 sama naik Innova. Ini Pak perilaku yang tidak sederhana Pak, tidak menyelamatkan. Padahal orang makan riba itu ancamannya luar biasa. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Orang yang makan riba itu nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan tidak bisa berjalan kecuali seperti orang yang jalan sempoyongan karena kesurupan. Orang mabuk. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Kenapa mereka dihukum seperti itu, di sisi seperti itu? Karena mereka dulu mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Allah jelaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Faman ja'ahu mau'idhatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Siapa yang sudah datang kepadanya nasihat peringatan dari Tuhannya, kemudian dia berhenti daripada riba, maka dosa yang telah lalu itu urusan Allah. Wa amruhu ilallah. Diampuni terserah Allah, dan diampuni terserah Allah. Kita tinggal minta ampun kepada Allah. Wa man ada faulaika ashabun narihum fiha khalidun. Siapa yang sudah tahu hukum riba kok kembali lagi kepada riba, mereka itulah ashabun nar, calon-calon penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah riba kalau kalian itu memang mengaku beriman. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallah wa rasulih. Kalau kalian sudah diingatkan enggak mau berhenti daripada riba, fa'danu, maka kasih tahu kepada mereka semua wahai Muhammad, biharbin minallah wa rasulih, bahwa Allah dan Rasulnya menyatakan perang kepada orang-orang yang makan riba.
Jadi orang jatuh pada perbuatan riba itu Pak terkadang karena orang nggak bisa bersikap sederhana. Maka mari Pak, yang pertama takut kepada Allah. Hilangnya sifat sederhana itu bermula karena nggak takut kepada Allah. Maka takut kepada Allah itu dibudidayakan, diwasiatkan, diwariskan kepada generasi-generasi kita, generasi anak-anak kita, istri kita, tetangga kita. Takut kepada Allah, kemudian perilaku sederhana. Syukuri yang ada, maka nanti akan ditambah oleh Allah. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan kita selamat, wal adlu fil ghadabi war ridho, yaitu berlaku adil baik ketika kita sedang marah ataupun senang. Orang biasanya kalau lagi senang yang salah dikatakan benar, tapi kalau orang lagi benci yang benar pun jadi salah. Contohnya ibu-ibu, kalau lagi nggak senang sama suami, itu suruh bikin kopi jadi nggak enak. Tapi kalau lagi senang, jangankan disuruh, nggak disuruh dibuatkan. Ini berarti ibu-ibu nggak bisa adil ya Pak. Adil itu melaksanakan kewajibannya baik dikala senang maupun nggak senang. Kalau memang melayani suami itu wajib, senang suami ya dilayani, lagi jengkel sama suami tetap senyum sama suami itu wajib. Lagi dongkol ya senyum, lagi nggak dongkol juga tetap senyum. Apa? Kopi. Tapi biasanya kalau bapak itu bermuka manis di depan istri Pak, lemah lembut di depan istri, karena bapak takut dimarah oleh istri. Malah sekolah gagal Pak, di sekolah pulang apa iya. Ini banyak. Karena sekarang rata-rata banyak suami takut istri, bukan suami takut Allah. Ditelepon ibunya suruh jemput, ditelepon istrinya suruh nganter kondangan. Itu yang dibatalin jemput ibu. Bu, tolong telepon adik saja ya Bu. Ini bahaya nih Bu. Ini bahaya. Loh kenapa bahaya? Pokoknya bahaya Bu. Ini urusannya nanti berat, panjangan. Rupanya istri minta antar kondangan, ibu minta dijemput. Karena modern Polri tidak seperti itu. Ibu-ibunya semuanya ibu-ibu yang solehah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kembali Pak tadi yang terakhir, berlaku adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan karena senang ataupun benci, tapi karena faham itu tanggung jawab dan kewajiban kita. Maka berlakulah adil kepada siapa saja, baik kita senang ataupun sedang benci. Suami senang ataupun benci kepada seseorang siapa saja, tetap berlaku adil. Yang benar katakan benar, yang salah tetap katakan salah. Jangan karena benci yang benar jadi salah, jangan karena senang yang salah jadi benar. Jadi katakan yang hak tetap hak. Wa qulil haqqo walau murra. Sampaikan yang hak walaupun terasa pahit. Kita sudah habis. Ini waktunya ngambil. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga apa yang kita bahas, kita dengarkan tadi menambah sedikit wawasan dan keimanan kita kepada Allah, sehingga setiap kita duduk dalam majelis Islam dapat manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita dapat mengikuti pengajian di Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, di mana Al Ustadz Haji Abdul Halim tadi sudah menyampaikan kepada kita
bagaimana keutamaan berzikir dan bersolawat setelah sholat 5 waktu. Begitu pentingnya kita diajak untuk mengamalkan zikir dan sholawat setiap habis sholat 5 waktu, sehingga setelah sholat kita diajak selalu berzikir dan mengingat Allah, menyebut nama Allah. Janganlah kita langsung berdiri maupun pulang setelah kita sholat 5 waktu. InsyaAllah apa yang disampaikan Ustaz Abdul Halim tadi kita semua dapat mengamalkannya, mengamalkan berzikir setelah sholat, mengamalkan sholawat dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah dapat bermanfaat yang disampaikan Ustaz tadi. Dan sebagai penutup, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, kita tutup pengajian pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.